Siap. Tadi sedikit sejarah singkat dari Desa Ciwaru ya Kang Arbi. Jadi kalau misalnya berarti dari 2019 Kang Arbi bikin buku sejarah Desa Ciwaru? Iya. Sampai sekarang? 2019 sampai 2020 itu penelitian di lapangan teh. Karena saya sendiri melakukan penulisan buku sejarah itu kan sebelumnya ada proses penelitian di lapangan itu. Saya pakainya penulisan ilmiah, jadi bukan menuliskan sejarah desa itu, bukan menuliskan secara fiksi atau didongengkan gitunya, tapi saya tulis secara ilmiah. Maka dari itu sebelumnya harus ada penelitian pakai metodologi penelitian gitu. 2019 sampai 2020, baru tahun 2021 sampai tahun 2022 itu saya mulai melakukan penulisan. Sebelumnya ada kritik sumber dulu, sumber yang saya dapat, buku-buku sejarah, naskah-naskah sejarah, dari wawancara dan lain sebagainya saya kumpulkan, saya analisis, kemudian baru dituliskan di tahun 2021 pertengahan sampai tahun 2022 ini gitu. Dan di sini saya baru tahu nih bahwa dari maskot dari Ciwaru itu tuh adalah Munding Sirang ya? Munding Sirang. Ya. Munding Sirang tuh apa Kang Arbi? Secara kesejarahan, Munding Sirang itu kalau perspektif masyarakat kan kerbau berwarna putih, itu artinya kerbau berwarna putih, munding itu kerbau, ya sirang itu putih kalau menurut masyarakat. Tapi ada lagi setelah saya gali-gali informasi, saya gali-gali sejarahnya, ternyata ada yang menyebutkan bahwasanya Munding Sirang ini sebuah ajian yang dimiliki oleh Buyut Entol Dipawana, satu dari dua tokoh kerajaan Mataram Islam yang membuka lahan menjadi wilayah Ciwaru, dan itu mempunyai ya ajian sakti seperti itulah. Cuma memang secara logikanya Munding Sirang itu ya kerbau berwarna putih itu milik Buyut Entol Dipawana, seperti itu. Dan ada nama Ciwaru itu berarti waru itu dari nama pohon ya? Dari nama, ya dari nama pohon. Karena sampai sekarang pun pohon waru di Desa Ciwaru itu masih cukup banyak. Yang pada zaman dulu dipercaya paling banyak digunakan oleh masyarakat untuk banyak hal, untuk membuat rumah, untuk dan lain sebagainya, alat-alat peralatan dapur seperti itu. Jadi itu di sepanjang 3 aliran sungai yang ada di Desa Ciwaru, pohon waru itu banyak berjejer. Makanya pada awal berdirinya dari Kampung Balong Parencak menjadi wilayah Ciwaru itu diambil dari kata nama pohon itu. Wilayah Parencak berarti banyak pohon waru. Sampai sekarang masih ada nggak pohon-pohon itu? Masih ada. Cuma memang tidak sebanyak dulu gitu, karena pembukaan lahan yang luar biasa itu dijadikan pemukiman. Jadi ya, pastinya agak berkurang juga gitu. Siap. Ya. Nah, itu tadi sedikit ngobrol soal berdirinya Desa Ciwaru. Nah, Kang, kita karena narasumber kita ada 2 nih, ada Kang Rana Suparman, atau kalau misalnya anak pramuka bilang Kak Rana. Oh, gitu. Beliau juga adalah seorang ketua paguyuban Pasundan. Kita sapa dulu Pak Kang Rana. Sonten Kang Rana, boleh mungkin bisa dia duduki kursinya. Barangkali mau diduduki lagi untuk kursi tahun depan. Minta cai, ananang, minta cai ngerang. Bapak. Ananang, cai. Kelak katelanya. Nah. Udah. Kita terusin lagi. Kang Rana ini adalah selain ketua paguyuban Pasundan juga adalah anggota DPRD Kabupaten Kuningan. Juga beliau dikenal juga seorang budayawan dan budayawan yang paling terkenal lah, pokoknya yang paling hits gitulah di Kabupaten Kuningan. Tapi nyurup bae dan ngebon ya Kang ya.
Dan kita tema kali ini bersama Kang Rana adalah tentang cita-cita dan keinginan dari para leluhur, sejarah warisan leluhur di Kuningan itu ya Kang sendiri. Itu ada nggak sih Kang histori di tanah Pasundan ini untuk cita-cita leluhur sendiri itu? Pakai apa ini? Ini begini aja ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati apa ya, host atau apa namanya? Masyarakat Kuningan. Masyarakat Kuningan dan juga kawan kita Kang Armi, yang mana saya sudah sedikit membaca materinya. Saya apresiasi, bangga bahwa di Kuningan sekarang sudah anak-anak muda sudah mempunyai produk pemikiran, dan ini sangat luar biasa. Dan menurut saya bahwa ini juga salah satu cita-cita leluhur sebetulnya. Cita-cita leluhur itu incu putunya, keturunannya itu mampu memformulasikan pemikiran dalam tulisan sebetulnya. Dan saya secara pribadi apresiasi, bangga bahwa generasi muda sekarang bisa membuat sebuah karya tulisan, dan ini bisa diikuti oleh kecamatan-kecamatan lain. Tidak hanya kalau Ciwaru, mungkin karena Ciwaru punya sejarah yang cukup panjang dari mulai pergeseran kepresidenan, mendapat kepercayaan kawasan saat itu. Mungkin nanti indikator-indikator dari apa alasan kepresidenan ketika harus pindah pilihannya ke Ciwaru. Mungkin nanti juga kita lihat dari aspek tata ruang, kultur masyarakat, dan kepedulian masyarakat saat itu sangat mumpuni dan membackup posisi bergesernya kepresidenan karena darurat saat itu ke Ciwaru. Berarti di Ciwaru ada sebuah kultur yang sangat luar biasa mendukung terhadap eksistensi perjuangan kemerdekaan, kan gitu. Jadi jiwa kepatriotannya sudah diperhitungkan dulu oleh para petinggi-petinggi atau elit-elit politik saat itu, kan gitu. Sehingga jatuh pilihan ke Ciwaru. Yang selanjutnya bahwa karena kita juga kebanggaan itu ternyata ditindaklanjuti oleh incu putunya, oleh keturunannya. Nah, ini yang luar biasa sebetulnya. Dan ini berharap tidak hanya di Ciwaru ya, 32 kecamatan mungkin besok bikin buku semua. Amin, amin, amin. Baik itu berproses dari pemekaran, terus potensi alam itu bisa diformulasikan dalam buku-buku atau tulisan. Apresiasi Kang Armi, bangga saya. Makasih, Pak. Karena merasa lahir lebih dulu mungkin ya. Saya bangga, dan ajak mungkin yang lain untuk teman-teman yang ada di 32 kecamatan untuk sama-sama berproses pembuatan buku-buku kecamatan, sehingga nanti potensi-potensinya bisa dikenal. Dan ini kekayaan, dan ini cita-cita leluhur kita. Leluhur kita. Jadi leluhur kita punya cita-cita. Nah, cita-citanya adalah bagaimana sistematika berpikir kita ini terkoneksi dengan sistematika berpikir leluhur. Nah, Kuningan ini kan sudah tercutat ya, terabsen namanya di Bujangga Manik, gitu. Ngalalar ngaing kakonam, kan gitu. Kuningan kungaing geus ditinggalkeun, kan gitu. Jadi Kuningan sudah diabsen di fase Bujangga Manik, nama pun sudah ada. Dan kalau kita juga melihat prosesi dari mulai abad ke-1 berdiri Kerajaan Salakanagara yang ibu kotanya ada di Pandeglang, Banten. Terus 5 abad kemudian di abad ke-5 bergeser menjadi Kerajaan Kendan. Kan berarti dinamika politik, politik di abad ke-5 itu
cukup tinggi sehingga mengalami masa amruk. Nah, terah dari kerajaan Salakanagara ada yang dinikahkan kepada tokoh dari Kamandalaan Kendan, namanya Manikmaya. Nah, lalu Manikmaya punya anak namanya Suraliman. Nah, Suraliman ini konon katanya menghabiskan usianya itu di Layuwatang. Layuwatang itu Kuningan. Dari Trijaya, nama kan ada Trijaya, berarti tiga titik lempengan bumi yang nanti ketemu di Sanggabuana di Sukabumi. Nah, berarti di sini ada lempengan batu yang menahan bumi kita. Nah, di sini menjadi titik sentral yang harus dijaga, sehingga orang tua kita Suraliman memilih menghabiskan masa hidupnya di Layuwatang. Karena orang tua kita itu dulu jangankan hidup, meninggal pun pingin bermanfaat gitu. Pingin bermanfaat. Jadi memang dasar pemikirnya cukup mulia banget, karena dorongannya adalah dharma, kan gitu. Dharma kalemah cai, dharma kagusti gitu, kira-kira begitu. Nah, karena ini dharma, jadi beliau memilih menghabiskan masa hidupnya di daerah Layuwatang untuk menjaga eksistensi Layuwatang agar tidak menjadi mamala. Tidak menjadi sebuah problem ke depan. Nah, lalu Suraliman punya anak namanya Kendiawan. Nah, Kendiawan juga konon katanya meninggalnya di Layuwatang mengikuti bapaknya. Nah, lalu punya anak Retikandayun. Retikandayun punya anak Sempakwaja Jantaka Mandi Minyak. Putra dari Sempakwaja, yaitu Demunawan, nikah ke Putri Sangkari. Putri Sangkari, putri Raja Pandawa atau Wiragati. Lalu monumen pernikahan itu berdiri Saunggalah. Nah, Saunggalah ini berarti di abad ke-8 kalau nggak salah ya. Di abad ke-8 ada di wilayah Sukadana. Nah, di situ ada batu 3 yang menjadi situs, kan gitu. Jadi dulu di Kuningan Barat ada sebuah apakah itu kerajaan atau ibu kota, ini yang harus kita teliti sebetulnya. Ini yang harus kita teliti. Apakah ibu kota di situ atau kerajaan Saunggalah? Nah, kalau kerajaan Saunggalah berarti kerajaan Kuningannya harus berubah gitu. Kira-kira begitu. Ini butuh diskusi panjang sebetulnya, butuh diskusi panjang. Nah, justru kayak Kang Arbi dan teman-teman itu harus membuka ruang diskusi itu agar nanti ketemu gitu loh alurnya. Nah, ini PR nih, apakah ini ibu kota atau berubah nama dari kerajaan Kuningan ke kerajaan Saunggalah atau gimana? Ini perlu literasi yang harus dikaji oleh generasi muda, sehingga generasi muda itu berfungsi untuk merekonstruksi nilai kepada fitrah. Nah, merekonstruksi nilai itu menurut saya, mohon maaf apabila salah, itu laku kenabian. Merekonstruksi nilai kepada fitrah, kan gitu. Nah, kita kembalikan kepada purpose sejarah yang sebenarnya. Nah, sehingga nanti kita ini terguide oleh sejarah itu. Nah, lalu cita-cita orang tua kita itu apa sih? Nah, kembali, kalau menurut saya ke tata ruang. Kalau menurut kesimpulan saya, kenapa? Karena orang tua itu tuh gunungna kayan, tuh pasirna talunan, tuh gawirna awian, tuh sampalana kebonan, tuh padatarana sawahan, tuh lebakna rawaten, tuh legokna balongan, tuh lemburna urusen. Jadi sudah punya konsepsi-konsepsi yang mengarah kepada penjagaan eksistensi alam, kan gitu. Nah, karena alam ini wadah sebuah peradaban. Jadi kalau wadahnya rusak, maka peradabannya rusak. Bisa dijamin. Ketika wadahnya rusak, maka isinya akan rusak. Rusak pemikirannya, rusak prinsipnya, rusak orientasinya, kan gitu loh. Yang seharusnya babakti menjadi babati, kan gitu loh. Yang seharusnya merekonstruksi malah mereduksi, gitu loh. Nah, ini yang harus kita sama-sama gali. Nah, kebetulan dari aspek sejarah, Kang Arbi
dari Sekup ke Ciwaruan sudah membuka. Nah, ini salah satu yang bisa digunakan untuk kita, bahwa betapa dulu Kuningan ini menjadi sebuah kawasan yang, bayangin atuhnya, Belanda begitu kuat persenjataannya, situasi katakanlah anggap agak krodit atau mengalami tensi politik yang tinggi antara republik dengan kaum kolonial, lalu residen keputusannya dipindahkan ke Ciwaru. Ada apa? Berarti di situ kawasan Ciwaru memberikan jaminan keamanan pelaksanaan kenegaraan. Ya wilayahnya, ya warganya, gitu lah, kira begitu. Ya mentalitas warganya. Ini yang sangat luar biasa gitu. Dan ini perlu dibanggakan oleh generasi muda. Perlu dibanggakan. Dan apabila nilai itu turun, nah ini nih, apabila nilai itu turun, maka tugas Kang Amri dan kawan-kawan dan saya dan teman-teman semua merekonstruksi, mengembalikan agar jiwa, pemikiran, semangat yang dulu sempat ada dan menjadi dasar pemikiran dari para petinggi atau pemangku kepentingan negara saat itu menempatkan Ciwaru sebagai lokasi. Nah, itu karakteristiknya hidupkan kembali. Hidupkan kembali. Sehingga kekuninganan kita itu kelihatan. Oh, Kuningan itu apa sih? Oh, Kuningan itu karena ada Gunung Ciremai. Kuningan itu karena ada Waduk Dharma. Kuningan itu karena Linggarjati. Itu hanya ciri-ciri aksidensi. Ciri-ciri yang ada dari sebuah produk aksi. Kan gitu loh. Gunung Ciremai nah hejo dijagaan itu karena aksi kita. Nah, tapi yang substansi, karakter, sehingga dipilih menjadi kresidenan, bergeser ke Ciwaru. Wah, ini luar biasa, luar biasa. Nah, pertanyaan, kegelisahan Kang Amri, apakah nilai karakteristik sistematika berpikir, kebersihan jiwa itu masih ada sekarang yang menjadi dasar Ciwaru menjadi sebuah pilihan kepresidenan? Kalau itu masih ada, berarti Kuningan akan lebih baik. Kan gitu. Kenapa? Karena Kuningan ini sebuah tatanan pemerintahan. Pemerintahan harus jalan, kontrol dari masyarakat harus jalan. Nah, kontrolnya juga harus objektif. Kontrolnya harus objektif. Jangan sampai kontrolnya subjektif. Nah, kekurangannya apa, solusinya apa, kemampuan Kuningannya apa. Nah, pertanyaannya adalah, apakah masyarakat ini sudah tahu kelebihan dan kekurangan Kuningan sehingga bisa memberikan kontrol yang objektif. Nah, ini harus perlu kajian. Nah, kajian ini dilakukan oleh generasi muda. Nah, sehingga kesempatan waktu, originalitas pemikirannya juga masih fresh, objektivitasnya masih tinggi. Kalau saya kan sudah berbau dengan kepentingan politik, kalau gitu. Nah, jadi punya cita-cita. Nah, cita itu adalah cita-cita untuk menjaga eksistensi tata ruang sehingga peradaban bisa tertopang. Nah, gitu. Nah, jadi tata ruang Kuningan, hulu ini dari mana batasnya? Jelas kalau gunung katanya tetangga negara ya, Kang ya. Gunung itu tetangga negara. Itu ada di dalam Raja. Ari Gunung Ciremai Teraden tetangga negara mana ada gitu loh. Itu di Raja Nataan Gunung. Nah, itu tetangga. Nah, berarti gunung sebagai hulu. Nah, nyampe mana nih hulu ini? Nah, nanti tengah adalah kawasan penyangga. Nah, apakah hulu ini mau dijadikan sebuah kawasan apa sehingga eksistensi kehuluannya nggak hilang? Nah, hulu tengah, nah ini tengah mau dibuat apa? Apakah perniagaan? Yang jelas bahwa tengah ini belum masuk ke ruang industrialisasi. Nah, kalau hulu menjadi penyuplai kebutuhan dasar, yaitu hidrogen dan oksigen, yang diproduk oksigennya dari tumbuhan endemik, lalu berfungsi juga sebagai kawasan serapan untuk mendaur ulang hidrogen. Nah, nanti di tengah itu adalah kawasan pasar. Berarti kawasan industrialisasi itu ada di kawasan hilir dari daerah Luragung ke wilayah timur. Tinggal nanti kebijakan pemerintah, kebijakan negara membuka akses. Jadi orang mencari duit di wilayah timur, belanja di wilayah tengah,
refreshing, membangkitkan nilai keramaan itu di wilayah hulu, sehingga nanti simbiosis mutualisme saling mengisi di situ. Nah, itu tata ruang. Nah, itu cita-cita mencoba untuk menggali, mungkin cita-citanya ke sana lah leluhur kita ini. Jadi leluhur kita ini bukan sebuah fase peradaban yang tidak punya konsepsi untuk meninggalkan kepada generasi penerusnya, justru sudah disiapkan dengan konsepsinya. Maka ada istilah Sunda usik ku obah na jaman, Sunda disarambat, Sunda ngahampura, Sunda memeres zaman. Jadi kenapa Sunda usik ku obah na jaman? Ketika zaman mengalami sebuah prosesi kebijakan yang tidak jelas, maka Sunda usik di situ. Sunda disarambat karena punya konsepsi. Ari disambat teboga konsep rek naon gitu. Rek naon disasambat ari teboga konsep mah. Nah, baru di situ memeres zaman. Nah, berarti memeres zaman itu modalnya sudah kuat, konsepsinya kuat. Modalnya kan sumber daya manusia. Berarti warganya mempunyai ketaatan yang luhur untuk menjaga lemah cai, palemahan jeung pangcayanana gitu. Kira-kira itu kalau menurut saya gambaran singkat, gambaran besar dari cita-cita. Intinya bahwa pembuatan buku Ciwaru itu salah satu bagian dari cita-cita leluhur, kan gitu. Dan itu harus ditularkan kepada generasi muda yang lain di kecamatan-kecamatan lain, kan gitu loh. Jadi tugas Sang Amri itu jangan sampai hanya di Ciwaru, Om. Nah, gitu Mang. Jadi kudu emang ditularkan ke kecamatan lain, sehingga nanti aset Kuningan ini kelihatan dari produk pemikirannya. Itu salah satunya dari saya. Makasih. Itu Kang. Mudah-mudahan ditularkan, dan mungkin harus ada kemauan juga dari generasi muda juga ya Kang. Yang lainnya. Siap. Kelak Nanang. Tadi kikituan naon tadi? Ngomong naon? Tadi kikituan. Mic-nya dipegang Parana aja. Oh. Kirain dia mic ieu teu parem lain. Parana ngorsak teu ngomong. Terus kene berarti nya. Nah, Kang Arbi, ini berarti kan saya ada barangkali mau baca Pak. Iya. Sinopsisnya dulu Pak, untuk bukunya nanti bisa tayang, rilisnya tanggal 16 Agustus Pak, untuk bukunya sendiri terbit. Sekalian aja saya dagang bukunya ya Kang ya, satu. Yang mau interaktif atau mungkin nanti akan ada pertanyaan setelah tayangan ini terbit, nanti bisa dideskripsikan dan itu akan dihadiahi, yang bagi pemenangnya akan dapat buku. Mungkin bisa dari Pak Rana atau Kang Arbi yang mau memberikan pertanyaan. Barangkali ada, atau Pak Rana mau memberikan pertanyaan. Kang Arbi ya, silakan Kang Arbi. Bukan pertanyaan mungkin ya, saling mengisi lah. Saling mengisi. Buat pemirsa di rumah, nanti kan ada satu hadiah, bukunya satu buah buku. Jadi tapi harus bisa tahu jawab ya. Jawabnya bisa langsung inbox, tidak boleh di status, langsung inbox aja. Silakan Kang, untuk pertanyaannya apa? Pertanyaan ke siapa ini Pak? Buat yang nonton. Oh gitu. Kan tadi udah sedikit diulas nih sama Pak Rana juga sama Kang Arbi. Semacam giveaway gitu ya? Giveaway, nanti kita kasih buku nih. Bukunya belum ada, nanti pas tanggal 16. Jadi nanti akan kita kasih langsung. Pak Rana aja dulu deh kalau pertanyaan. Pak Rana, kesepuhan saurna. Buat audien. Saya nanya ke masyarakat gitu. Question. Nanya buat quiz aja Pak. buat awes, untuk quiz ya. Ada berapa titik daerah yang tercantum di dalam naskah Bujangga Manik yang sekarang menjadi wilayah Kabupaten Kuningan? Ada berapa titik daerah yang tercantum di dalam naskah Bujangga Manik yang sekarang menjadi wilayah teritorial administrasi Kabupaten Kuningan, kira-kira begitu.
Bisa. Baik, yang nanti kalau misalnya bisa akan mendapatkan hadiah kulkas 8 pintu ya. Mantan apa ya? Mungkin kalau untuk para pecinta sejarah pasti bisa ya Pak ya. Kalau misalnya untuk jawaban. Ya jawabannya bisa minggu depan lah kira-kira. Bisa minggu depan. Boleh dibaca-baca dulu karena Dibaca-baca dulu. karena ini akan kita berikan nanti pada tanggal 16 Agustus edisi hari kemerdekaan Indonesia, dan bukunya langsung ditandatangan oleh penulisnya sendiri ya Kang Arbi. Siap. Kang Arbi mau ada lagi mungkin pertanyaan? Kalau pertanyaan nggak ada ya udah. Nggak ada ya, baik Kang. Dari tadi juga ini agak soal sejarah lagi Kang, mungkin untuk pertanyaan untuk Kang Arbi. Sejak kapan akan menggeluti soal kesejarahan sehingga bisa nulisin ini nih? Jadi kenapa sih tertarik nulis sejarah nih? Karena kan menurut Kang Rana ini manusia langka ya, manusia barang. Agak-agak generasi muda, siapa sih yang pengen mau sejarah, mendingan orang mau tiktokan ya Pak ya? Nah gitu. Kenapa sih pengen menggeluti gitu? Tertarik dengan sejarah? Oke. Yang pertama karena saya masuk kuliah itu ke jurusan pendidikan sejarah Teh Andin, saya belajarnya barangkali lebih saat itu juga gitu, pada saat saya masuk ke pendidikan sejarah di Universitas Siliwangi Pak. Nah, kemudian dari sana sebenarnya kalau mulai menulis itu sudah dari tingkat 3, tapi sejak menulis sejarah itu saya baru pertama kali sejarah Ciwaru ini yang pertama kali. Yang sebelumnya saya nulis buku itu nulis fiksi, ada novel, cerpen, paling tidak esai kalau ilmiahnya, di seputar itu saja. Nah, karena memang saya merasa tanggung jawab setelah saya pulang dari Tasik ke Kuningan, saya tinggal di Ciwaru, saya kembali lagi ke desa saya, ada rasa tanggung jawab yang muncul. Kenapa saya belajar sejarah tapi tidak menguak kesejarahan secara lokal saja dulu gitu Pak. Makanya saya mulai mencoba menulis. Ditambah saya meneruskan penulisan skripsi dulu yang saya mengangkat itu sejarah perpindahan Kepresidenan Cirebon ke Desa Ciwaru. Tapi pada skripsi tentu saja hanya dalam satu tema tersebut. Makanya saya meneruskan penulisan sejarah Ciwaru itu dari mulai adanya wilayah Ciwaru sampai pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia, sampai pada masa pemberontakan DITI di Kabupaten Kuningan. Mungkin mulainya dari sana, dari bangku kuliah mungkin Teh gitu. Bangku kuliah ya, bukan bangku DPRD mungkin ya? Karena di sini ada yang sudah. Itu ada Parana. Ada Parana sama Pak Deki. Ya, Pak Deki juga. Untuk mempelajari itu berarti kan berapa tahun gitu. Dan Kang, soal ngomong-ngomong soal bangku legislatif nih Kang nih, yang sekarang tadi ngomongin soal tata ruang, kan kemarin juga sempat hits ya, beritanya juga viral tadi. Akang bilang bahwa bakti kalemah cai yang tata ruang leluhur itu tuh seperti apa Kang? Apakah sekarang udah seperti yang diinginkan oleh Pak Leluhur atau malah berbeda jauh gitu? Mungkin bisa dijelaskan Kang. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sebetulnya kan sudah harus ada bahasa begini, hamo dibasa lamun can disaba, tebenang dibasa lamun can disaba. Nah, berarti kalimat ini memberikan ketegasan bahwa para leluhur kita dulu ahli riset gitu loh. Kalau zaman sekarang riset. Jadi semua uji lapangan. Nah, sekarang ini kita belum bisa melakukan penetapan kawasan. Batasan tertinggi di hulu itu nyampe mana sih pemukiman itu gitu loh. Nyampe mana yang diperbolehkan untuk menjadi kawasan pemukiman. Nah, dari hulu ke ujung hilir hulu gitu loh. Ada ujung hulu, hilir hulunya di mana nih? Ini belum ada penentuan kawasan. Nah, terus ada kawasan tengah. Nah, dari ujung hilir hulu ke ujung hilir kawasan penyangga, itu nyampe mana? Sehingga nanti kawasannya bisa dilihat. Nah, nanti dari ujung penyangga, ujung hilir penyangga ke ujung kawasan hilir perbatasan Kuningan dengan wilayah Jawa Tengah, dengan Cirebon di sebelah timur. Nah, itu baru saya tetapkan. Nah, titik nol Kuningan saja bisa diputusin. Masa ini nggak bisa?
Nah begitu. Nah nanti rekomendasi-rekomendasi yang bersifat industrialisasi itu bisa diselesaikan di wilayah timur. Tugas kita adalah memberikan fasilitas. Nah, apabila ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ya kita kan sebagai pemerintah akan bekerja sama dengan pihak swasta sebetulnya. Nah, tinggal sekarang ini adalah penentuan kawasan dulu. Jangan sampai hulu itu nanti dikooptasi oleh kaum korporat untuk kaum pemilik modal, lalu dia seenaknya melakukan industrialisasi di kawasan hulu. Efek gitu loh maksudnya. Hanya efeknya saja ini yang efeknya berat ini. Satu, oksigen jelas akan terganggu, hidrogen jelas akan terganggu gitu loh. Kan kebutuhan peradaban di situ. Nah, kalau seandainya itu sudah ditetapkan, ya berarti kita sudah mempunyai rancangan. Nah, lalu kita tarik apakah sekarang sudah ada potret itu. Nah, kita lihat Palutungan sampai hari ini kan belum ada industri, ya. Baru ada tempat-tempat seperti inilah, kafe, tempat ngopi gitu loh. Nah, nanti kita bisa ukur sebetulnya dari jumlah kawasan yang ada berapa yang sudah dipelesterisasi. Nah, itu kan juga berpengaruh. Pemukiman berapa, daya serap air berapa gitu lah. Kira begitu. Nah, tapi kalau mau ngukur gunung ya jelas itu sih nggak perlu lagi dijadikan rumusan ya, karena kefungsian sebetulnya. Nah, tinggal kita lihat sekarang ini berapa industrialisasi yang ada di kawasan hulu. Nah, pertanyaannya mau menentukan hulu aja belum ada batasan, itu persoalannya gitu loh. Jadi apakah industri-industri ini sudah mengganggu tata ruang hulu atau tidak? Nah, kita belum bisa memvonis itu karena kita sendiri belum punya batasan mana kawasan hulunya. Kan gitu. Mana kawasan yang tidak boleh diganggu dan kita anggap versi kita sakralkan bahwa ini jangan diganggu dong. Ini kan untuk menopang peradaban. Gitu. Kan begitu. Nah, nanti kalau itu sudah ditentukan kawasannya, ya baru kita bisa lakukan penilaian ya, kan gitu. Ya sekali lagi lah, nanti mungkin Kang Arbi dan kawan-kawan bisa bergeser dari sejarah, nanti guidance tokoh-tokoh muda di kecamatan dan bikin buku kan, nanti tercatat. Kalau kita udah meninggal juga kan dikenang orang karena ada produknya gitu loh, begitu. Manusia meninggal meninggalkan karyanya ya. Tulisannya mau di Facebook mau apa nggak apa-apa lah. Yang penting udah belajar menulis gitu loh. Daripada aja tulisan di kertas cinta saja, kan kira-kira gitu loh. Kira-kira gitu. Cinta. Nah, tapi kalau kita dituntut, apakah kondisi sekarang ini sudah sesuai tata ruang? Ya kita belum mempunyai tolak ukur yang jelas. Jadi putuskan dulu tata ruang hulu mana mau diperlakukan seperti apa, tata ruang penyangga nyampe mana, mau diperlakukan seperti apa, lalu hilir seperti apa, dan belakang apa. Contoh Kuningan, ada tengah kota, ada utara pariwisata, ada timur misalnya pertanian Palagung, ada kawasan barat hortikultura dan sayuran, ada selatan hasil hutan dan peternakan. Nah, kalau seandainya kebutuhan pangan sudah teridentifikasi, tinggal pembagian wilayah mau yang mana. Nah, itu tata ruang. Tata ruang itu perlakuan kita kepada kawasan pemukiman, kawasan jalan, kawasan industri, kawasan das, kawasan kebun, hutan, ladang, sawah, semua diperlakukan dalam tata ruang. Gitu. Itu mungkin garis besarnya. Kalau dalam dari Sunda sendiri Pak, seperti apa sih Pak untuk ngayinin alam gitu, kayak ngebangtikal macai, atau teh artina naon gitu teh Pak. Terus buyut, kabuyutan segala macam. Kan karena Parana tuh sering kalau kita ngobrol nih ya Kang sama Parana nih. Babakti kalau macai, terus orang non itu teh kabuyutan gitu segala macam. Dan tadi juga Rajah juga ada kan, walau Gunung Cermai berarti kan apa tadi teh kerajaan. Jadi sentralnya kan berarti selama ini betapa pintarnya leluhur kita ya tahu ya. Bahwa sampai sekarang pun oksigen di Cermai itu diincar gitu kan menjadi penyangga di daerah sekitarnya. Itu kalau dari Sundaan gimana Kang? Kalau misal dari Paguyuban Pasundan sendiri itu melihat itu seperti apa Pak?
kita melihat bukan dari perspektif paguyuban ya. Cuman saya sebagai orang Kuningan yang mencoba untuk menggali-gali, melihat dari beberapa naskah atau literasi tentang sejarah, atau saya sebetulnya bukan budayawan, saya masih Sikabayan lah, kira-kira begitu. Kalau jadi seorang budayawan agak cukup berat ya, karena harus satunya hati, kata, dan perbuatan, kira-kira begitu. Saya cerita tentang nilai-nilai leluhur yang maha agung, maha lurus dulu ya, dedehannya ahan, kan saya mah belum tentu begitu, kan gitu loh. Saya masih suka main pelihara ayam, kan gitu loh. Kadang-kadang ayam suka berantem sendiri gitu loh, kira begitu. Nah, apakah itu sudah mencerminkan nilai keluhuran dan rasa asih saya, kan belum tentu gitu loh. Nah, kalau saya dianggap sudah mencoba untuk mengkristalisasi nilai dan mengspiritualisasi nilai leluhur, saya masih jauh. Maka saya kalau dibilang budayawan agak cukup keberatan ya. Ya anggap Sikabayannya saja kita. Memang miripnya sama Bapak Didi Petet tuh dulu waktu jadi Sikabayan. Saya Sikabayan mencari janda atau bagaimana, kira begitulah ya. Tapi kalau misalnya ada audiens ini ada yang nonton juga nih, Kang Mungkin ada yang mau bertanya sama Kang Rana sama Kang Abi, boleh. Barangkali Kang Dani juga mau ikut melontarkan pertanyaan, mungkin silakan Kang Dani. Mungkin ada salah satu di sini audiensi juga yang mau ikut bertanya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya, boleh lah. Digeser-geser ya untuk sesuai kamera agar sempat di launching Pak Rana berkaitan dengan sejarah desa ini, fokus kembali ke launching buku, bahwa sempat di launching buku juga ya Pak, walaupun saya belum pernah baca toponim desa, ada beberapa desa waktu itu. Kemudian tiba-tiba warga Kuningan sendiri belum begitu kenal siapa timnya, kalau tidak salah tim dari Garut ya, terkesan dalam resume waktu itu hanya mengindikasikan bahwa semua kata Ci itu cair, bahwa Aci yang dimaksud lebih dekat, misalnya Ciwaru Aci, Acinya Waru. Jadi sebuah kristalisasi dari kondisi waktu itu. Nah, berkaitan dengan pengembangan buku-buku di desa lain juga, apakah sempat kemarin bertahnya baru Matahari Termasuk Budaya, walaupun belum kita lihat ya jumlah lukisan seperti apa dan praktisnya. Tapi berkaitan dengan desa juga, toponomi ini harusnya dianggarkan kembali Pak, supaya lebih kuat dan jelas. Semua orang membuat sejarah desa itu juga dasar nama ini apakah memang pemerintahan desa atau nama asli desa, itu kan harus sudah mulai jelas terdata di database pemerintahan terutama. Karena kita lihat dari tahun jebot sampai sekarang, sejarah Kuningan ini walaupun banyak masukan, banyak perkembangan dan sebagainya, masih stagnan untuk konten sejarahnya. Terutama menjelang hari jadi Kuningan ini diharapkanlah punya warna baru. Kemudian konten-konten yang tidak jelas juga, di setiap desa sudah ada bobarit setiap malam Pak. Misalnya menjelang hari jadi ada bobarit di mana syukuran, di mana ada raja, ada tawasul atau arab di Kuningan. Tetapi belakangan perayaan hari jadi juga unik, menghambur-hamburkan makanan dengan rebutan. Ini juga kan kalau tidak selesai antar berjalan sejarah tradisi dengan konten lah. Ini mungkin yang minta pelurusan, kemudian penegasan kembali, atau mungkin ya pokir-pokir belakang di akhir jabatan mungkin Pak lebih ke arah kebudayaan untuk mempertahankan dan memperjelas identitas Kuningannya Pak. Kita lihatlah di Kuningan kota sendiri belum banyak buku-bukunya, di Kecamatan Kuningan lah
apakah memang ini perlu kolektif dari anggota dewan, kemudian dari masyarakat, ataupun tokoh siapa yang harusnya diajak bicara Pak? Karena semakin besarnya pembangunan jalan baru dari Ancaran ke ini juga akan merubah budaya yang mungkin lebih banyak pendatang-pendatang yang memukim di perumahan-perumahan baru, barangkali nanti kan akan lebih mengancam pada eksistensi kebudayaan lokal sebetulnya di satu sisi dengan perkembangan ini. Yang mohon lebih singkatnya mungkin penegasan kembali Pak untuk penataan data-database kesejarahan Kuningan, terutama untuk desa-desa. Terima kasih. Jadi pertanyaannya atau Toponimi ya. Baik, mungkin nanti tambahkan sama Kang Arbi ya, kita saling mengisi. Yang pertama bahwa ya dulu saya pernah meminta kepada pemerintah daerah agar ada alokasi pembuatan toponimi desa, dan itu disimpan di Parbud ya. Saat itu ada beberapa desa, dan kita juga meminta teman-teman dari Bandung, Garut untuk mencoba menyusun rumusan buku-buku itu, dan alhamdulillah itu sudah ada sebetulnya. Tinggal kalau memang ini dibutuhkan, itu diperbanyak dan menjadi daya rangsang kepada desa-desa lain untuk membuat. Jadi jangan ada kan nanti pembuktiannya dari sejarah. Ada desa yang memang desa induk, ada desa pemekaran, semuanya juga harus dibuat gitu loh. Kan ada Undang-Undang Nomor 6 2014 itu ada hak rekognisi dan hak subsidiaritas. Hak subsidiaritas itu kepala desa diberi keleluasaan mutlak untuk membuat kebijakan yang berskala desa, kan gitu. Nah, lalu rekognisi itu tentang asal usul desa, kan gitu loh. Apa coba aksidensi yang terkoneksi dengan substansi membuat sebuah acara yang berhubungan dengan sejarah-sejarah desa. Contoh ada Mundai di daerah Subang, Cilebak, Salajambe ada Mundai. Mundai itu kan di musim kemarau, lalu das daerah edan sungai itu ditahu dicanakan laukna, dan itu bersama-sama satu desa. Nah, kenapa dulu orang tua kita bikin Mundai? Itu metodologi leluhur untuk membangun nilai kekeluargaan. Sarasa. Jadi saat itu orang semua makan ikan sungai. Rasanya sama, proteinnya sama, nutrisinya juga sama. Kira-kira begitulah. Kan kira-kira begitu. Nah, cuman Mundai saat itu Mundainya bersih. Nah, sekarang Mundainya tidak bersih karena kotoran limbah keluarga cemplung langsung karena wahangan. Nah, menurut orang tua kita tidak ada yang namanya benda mati. Semua benda hidup yang bisa dipinta pertanggungjawaban Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi ada kalimat dalam naskah Amanat Galunggung, mangkami turut lakuning laju patanjala, truk-truk di hulu wotana, mapai Mundai kamuarana. Mangkanet dinu belok milu belok, dinu nyurug milu nyurug, mangkat net dina rancage, maka nincak dina kawiwahaan. Nah, awor deui jeung sagara. Kira-kira begitu. Nah, berarti si air itu dulu suka dikasih tatajuran, Om. Tatajuran itu sempadan mungkin ya. Kalau dulu namanya tatajuran, kalau sekarang sempadan sungai. Nah, sempadan sungai itu dikasih pohon-pohon endemik. Dan sempadan sungai atau tatajuran itu adalah jalan lalu lintas hewan-hewan sungai. Ular, biawak, apa saja yang menjadi satwa sungai itu diberi ruang untuk bisa babakti kagusti, nah gitu loh. Nah, sekarang sudah nggak ada itu, udah nggak ada. Jadi salah satu dari
fungsi hak rekognisi itu bisa mengembalikan tata nilai tersebut. Nah, sehingga di toponomi itu bisa menjadi bagian yang tak terpisahkan bahwa kawasan das atau subdas yang ada di desa tersebut, kelengkapan hal-hal seperti itu masih menjadi bagian yang diceritakan. Kira-kira begitu. Nah itu mungkin yang salah satunya. Yang selanjutnya ya mudah-mudahan semua menjadi merekonstruksi kembali lah. Momentum ini menjadi momentum merekonstruksi nilai kepada fitrahnya. Itu mungkin dari saya. Makasih. Rekonstruksi nilai kepada fitrahnya. Kalau Kang Arbi mungkin mau nambahin? Ayo Kang Arbi. Sedikit. Ayo generasi muda semangat. Nah ini Generasi mudanya harus. dong. IG-nya Kang Arbi di mana Kang Arbi itu IG-nya sejarawan muda dari anak SMA itu mesti tahu dong. Mana suaranya anak SMA mana? Silakan Kang. Ya mungkin sedikit menanggapi. Saya lebih membahas ke barangkali bahasa kerennya bagaimana membangun peradaban dan kenapa saya berjuangnya di kesejarahan gitu. Saya kalau diskusi sama pemerintahan desa atau dengan orang-orang seperti misalkan kayak Pak Rana, anggota legislatif ataupun yang duduk-duduk di bangku eksekutif juga, kadang saya selalu menyematkan bahwasanya kata-kata percuma pemerintahan mengeluarkan kebijakan sebaik mungkin kalau masyarakatnya tidak didewasakan secara sumber daya manusia. Kasarnya sumber daya manusia kitanya buruk dan budayanya masyarakatnya tidak sadar budaya, itu kadang percuma juga. Kayak misalkan pemerintah sudah sebaik mungkin mengeluarkan kebijakan, tapi masyarakatnya tidak memahami kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Nah, dari hal tersebut yang kemudian menumbuhkan rasa ingin saya berjuang di kesejarahan, saya berjuang di kebudayaan. Karena saya jelas saya belajar sejarah, saya membaca itu Pak tadi sempat disinggung, itu menanggapi juga tadi yang Pak Rana sampaikan bahwasanya kenapa Ciwaru dijadikan pusat pemerintahan Kresidenan Cirebon dan pusat pemerintahan Kabupaten Kuningan tahun 1947. Di sana yang poin pertama itu karena Ciwaru memiliki letak geografis yang baik gitu Pak ya, di lingkung ku leuweungan, di lingkung ku bukit-bukit, pegunungan gitu. Nah, tapi kemudian yang saya garis bawahi lebih ke poin yang kedua, karena di Ciwaru sebelum proklamasi kemerdekaan 1945 dikumandangkan Bung Karno, Ciwaru itu sudah menjadi basis-basis gerilyawan, pejuang-pejuang yang melawan VOC pada zaman dulu, kemudian masuk zaman Jepang itu sudah melakukan gerilyawan. Jadi betul jika tadi dikatakan kenapa di Ciwaru kalau letak geografis doang Pak, atau desa nulain oke loba gitu nyamanya ada di lingkung gunung-gunung mah gitu. Daya dukung lainnya. Ternyata memang masyarakat desa Ciwaru itu sudah setinggi itu rasa nasionalismenya gitu. Nah, tapi kemudian seiring berkembangnya, kemudian bisa saya simpulkan maksudnya berarti Kresidenan pusat pemerintahan dipindahkan ke desa Ciwaru karena masyarakat desa Ciwaru siap menopang, siap menjaga kedaulatan Republik Indonesia, kedaulatan Kresidenan Cirebon. Nah, kemudian saya mencoba menganalisis ke arah sana. Kemudian saya mengikuti perkembangan zaman dari mulai saya kecil sampai seusia saya sekarang. Saya melihat khususnya di generasi muda desa Ciwaru saja, karena saya sanggupnya masih sekup lokal, itu belum sanggup ke kabupaten gitu ya Pak ya. Nah, itu kemerosotan luar biasa. Tidak ada saya lihat rasa nasionalisme, rasa memiliki, rasa cinta terhadap tanah air. Jangankan tanah air Indonesia, tanah air desa Ciwaru pun sudah mengurang gitu. Ketika saya dijadikan ketua Karang Taruna desa Ciwaru, saya rekrut anggota itu tidak mau Pak. Nanaonan miluan organisasi, nanaonan miluan Karang Taruna, nanaonan pasti gitu. Nah, akhirnya ada sesuatu yang harus saya bangun dulu. Jadi budaya, sejarah yang mencakup rasa nasionalisme itu bisa membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyadarkan, mengembalikan. Kalau tadi dari perspektif kebudayaan yang Pak Rana jelaskan, seolah-olah leluhur kita lebih cerdas, sudah cerdas pada zaman dahulu, mendesain sedemikian rupa
bahwasannya agar terjalin silaturahmi antar masyarakat dibuatkanlah budaya yang seperti Ya, itu. salah satunya. Nah, itu dari kebudayaan jelas. Nah, kemudian dari kesejarahan, saya juga mencoba. Saya ngageuingkeun deui gitu, ngageuingkeun masyarakat, ngageuingkeun generasi muda. Ieu Ciwaru di tahun 1847 kuat kali dijadikan pusat pemerintahan Karesidenan Cirebon. Bupati Kuningan lamun datang ke Ciwaru lain datang sebagai tamu tapi balik ka imahna sabab pemerintahan Kabupaten Kuningan baheula ngajedogna di Ciwaru, itu bahasa saya Pak ke generasi muda. Jadi saya selalu menyambut pejabat birokrat dari pemerintahan Kabupaten Kuningan dengan kata-kata akhirnya Bapak pulang gitu. Akhirnya Bapak pulang. Saya menganggap mereka itu pulang kembali ke rumahnya karena Ciwaru ini sebagai rumah bagi mereka-mereka karena dahulu pernah menduduki Ciwaru gitu. Nah, jadi dalam kata lain saya berjuang di sejarah itu bukan mungkin bonusnya saya punya karya. Cuma saya mencoba menggunakan sejarah untuk menghidupkan rasa nasionalisme, rasa memiliki, dan mencoba mencerdaskan kehidupan bangsa dari segi itu gitu. Mungkin dari segi agama ada pihak-pihak lain, dari segi sains ada pihak-pihak lain. Saya bisanya di sejarah, ya saya menggunakan sejarah gitu. Nah, makanya pas dulu di gedung kesenian saya pernah bertemu Pak Rana, ikut forum juga. Itu saya seolah-olah membawa rasa greget bahwasanya saya serupa berjanji tapi bukan bernadar gitu ya Pak. Pokoknya bulan Agustus saya akan menerbitkan buku sejarah desa Ciwaru gitu ya. Akhirnya sekarang saya diundang loh kok sama Pak Rana ini saya apa lagi hutang saya ini kayak gitu. Ya mungkin saya berjuangnya dari perspektif kesejarahan barangkali seperti itu. Yang mungkin akan membentuk toponomi yang lebih baik juga di Kabupaten Kuningan seperti itu. Itu udah qadarullahnya ketemu sama Pak Rana, karena bukan Pak Rana yang minta, kami yang meminta. Jadi bisa ketemu ya Pak. Udah dipertemukan ternyata sama alam. Dan ini Kang, sebelum kita ke terakhir nih Kang, untuk filosofinya boleh diminum dulu karena tadi kita sebelum ke udah duluan malah kita. Ini cai herang, ini asli dari Gunung Ciremai ya. Gunung Ciremai. Insya Allah ini didoa-doain dulu ya biar ini adalah air kejujuran. Oh ya. Boleh diminum dulu Kang air kejujuran ya. Makasih ya. Diminum dulu Kang Arbi, nanti ada pertanyaan sedikit untuk Pak Rana biar suasana mencair untuk kali ini ya Kang ya. Kang, ada pertanyaan juga dari tim juga tentang ini jawabnya iya atau tidak ya. Oke. Lebih memilih istri di rumah atau ayam yang ratusan juta Kang? Istri lah. Istri ya. Jadi kalau ayamnya dijual nggak apa-apa. Berarti dengan tegas istri ya? Istri. Kang istri ya. Oke baik. Bener, berarti boleh dibakar katanya, boleh nggak? Oke Kang, karena dari Sunda itu sangat khas banget dengan makanan ya Kang ya. Boleh mendingan petai atau jengkol Kang? Petai. Petai kenapa suka petai? Karena tidak ada cerita pepeteun yang ada hanya jengkolan gitu. Baik, satu lagi Kang. Mendingan ulin kaleuweung sama jandang ngora, jangan ya. Mendingan kaleuweung sama nugelis apa mendingan main ke mall sama barudak Patanjala? Kaleuweung lah. Kaleuweung. Tapi jangan nugelis Kang. Kumaha eta? Geulis teh geulis leuweungna gitu. Baik, terima kasih Pak Rana, dan satu lagi untuk Kang Arbi. Boleh diminum dulu Kang Arbi ya? Siap. Baik. Kang Arbi udah sama Teta sampai kapan? Waduh. Baru ya. Tadinya mau saya nobatkan sebagai Presiden Jomblo Indonesia. Tapi sayang ada yang ngeliatin ya, mestinya jangan ini. Baik Kang Arbi, diminum dulu airnya. Oke. Mendingan belajar sama siswa cantik atau sama siswa cantik tapi supel, atau mengajar, maksud saya mengajar anak yang cantik atau mendingan yang ganteng? Lebih yang mana Kang? Yang cantik deh. Yang cantik ya? Kenapa yang cantik? Sebenarnya Berarti bolontokan itu. Enggak, sebenarnya kebanyakan
cowok itu nggak suka sejarah, soalnya murid saya. Murid saya yang cowok kebanyakan nggak suka sejarah gitu. Sulit diatur juga. Oh, sulit. Berarti kalau wanita itu kebanyakan pada suka sejarah ya? Iya. Karena sering suka diceritakan atau suka dengan rayuan maut Kang Arbi atau? Oh enggak. Lebih tertarik ke sejarah kemerdekaan yang saya rasakan murid-murid zaman sekarang seperti itu. Oh, lebih tertarik ke sejarah kemerdekaan. Oke, kita ending Kang, mungkin ada filosofi untuk pesan untuk generasi milenial terakhir nih, untuk bukan terakhir ya, yang perlu kita lestarikan juga di Kabupaten Kuningan untuk generasi milenial dan semuanya lah, untuk masyarakat Kabupaten Kuningan. Baik. Yang pertama, bahwa generasi muda jangan kecil hati, patah semangat, bahwa hari depan adalah milik kita. Yang paling penting adalah ketika kita yakin hari-hari depan adalah milik kita, kita harus tahu cara, acara, tata cara, dan upacaranya agar semua aspek bisa dipikirkan dan menjadi materi analisis kita, sehingga kita bisa mengenali wilayah kita. Di mana kita tinggal, maka kita harus memahami wilayah kita, tempat kita tinggal, supaya kita tahu arah jalan kemana kita harus melangkah. Karena kalau kita tinggal di sebuah daerah tidak tahu wilayah itu, maka kita akan menjadi komponen yang linglung, tidak tahu arahnya kemana. Nah, salah satunya adalah memahami berbagai macam persoalan, tarik persoalan itu dan bicarakan dengan teman-teman. Toh juga Kang Arbi bisa buktinya. Sepakat Kang Arbi, apakah hari ini masih ada semangat patriotisme yang dulu tumbuh di Ciwaru, sehingga Ciwaru menjadi pilihan untuk menjadi ibu kota kepresidenan? Apakah nilai-nilai patriotisme leluhur Ciwaru itu sekarang masih ada? Kalau tidak ada, tugas kita untuk menumbuh kembangkannya. Kira-kira begitu. Dan jangan merasa rendah diri, hadapi semua tantangan yang ada, dan kita sudah mendapat kepercayaan hidup di era sekarang berarti sudah siap dengan segalanya. Itu dari saya. Makasih. Tapi mau nambahin? Luar biasa. Mudah-mudahan itu memang tata cara berarti ya, harus di mau menikah juga harus pakai tata cara kan. Kalau dari saya singkat saja teh. Di Kabupaten Kuningan saya merasa sendirian berjuang menghidupkan atau mewarnai peradaban di Kabupaten Kuningan. Maka yang saya harapkan ada kawan-kawan yang mau ikut berjuang bersama saya dengan landasan ideologis yang jelas, bukan kepentingan pribadi dan masa depan pribadi kawan-kawan. Jadi mulai berjalan bersinergis, ciptakan romantisme kehidupan untuk Kuningan maju di masa depan. Terima kasih. Ciptakan Kuningan untuk maju di masa depan. Dan kalau misalnya satu lagi, kalau misalnya kalian pengen mau ngopi, jangan lupa untuk mampir ke Galeri Kopi. Galeri Kopi berada di Jalan Siliwangi, dan ini adalah tempatnya kopi Kuningan yang asik banget ya. Kalau nggak percaya, datang aja ke sini tuh sebelum lampu berem ya, atau traffic light. Galeri Kopi. Dan jangan lupa untuk simak di Spotify Kuningan Podcast. Anda bisa langsung mendengarkannya, atau di Anchor.fm, itu bisa di tentu yang sama, Kuningan Podcast atau di Kuningan Religi pada setiap pekan pertama dan pekan ketiga. Terima kasih Kang Rana, karena ini waktunya sudah, sebenarnya pengen ngobrol panjang, tapi karena waktunya udah keburu sore, ini takutnya barang ya Kang ya. Sandai kalanya. Antar nuhun Kang Arbi, karena ini Kang Arbi rumahnya juga alhamdulillah sebagai pusat Kabupaten Kuningan ya. Mudah-mudahan nggak ada pemekaran wilayah timur ya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan menginspirasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.